Halo semuanya, saya dari kelompok Cimoci. Hari ini saya akan mempresentasikan struktur koleksi data tuples. Seperti apa itu data tuples, bagaimana cara kerja data tuples, dan juga cara mengimplementasikannya ke dalam program kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jevinko dengan NIM 241111355 dari kelas IFC sore. Jadi, apa sebenarnya itu data tuples? Data tuples itu mirip cara penggunaannya dengan list, bahkan definisinya juga hampir sama dengan list, yaitu dia dapat menyimpan berbagai item dalam satu variabel. Namun bedanya dengan list, dia bersifat immutable. Apa sih immutable? Artinya data di dalamnya itu tidak dapat diubah. Jadi data tuples itu kita tidak bisa ubah, tidak bisa dihapus, ditambah, dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada trik cara kita mengubah data tuples, cara kita menambah data ke dalam tuples. Nanti saya akan praktekkan. Berbeda dengan list juga, jika kita di list, cara menggunakan kita membuat list dengan tanda kurung siku di sini, tuples kita menggunakan tanda kurung biasa. Seperti di bawah ini, data sama dengan apel, pisang, ceri, kita menggunakan tanda kurung biasa. Nah, satu poin penting untuk apa ini? Jadi, tuples itu sebenarnya tidak didefinisikan dengan tanda kurung biasa, melainkan komanya. Jadi, maksud saya itu jika kita hanya membuat data tuples tapi dengan satu saja isi datanya, seperti ini. Jika kita menghapus komanya, hanya apel saja, nanti data kita ini akan bersifat string. Tapi jika kita menambah komanya di sini seperti ini, nanti data kita akan menjadi tuples. Ini perlu diingat ya teman-teman. Lalu berikutnya karakteristik tuples. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia bersifat immutable, tidak dapat diubah elemennya. Dia dapat berisi berbagai tipe data seperti string, integer, list, dan lain-lain. Dia juga dapat diindeks dan diiris seperti list, dapat digunakan juga sebagai key pada dictionary, dan bisa berisi nilai duplikat. Lalu apa saja operasi umum pada tuples? Contohnya itu adalah beberapanya adalah indeks, seperti yang tadi seperti di list, dia dapat mengambil data yang berapa, data yang pertama misalnya 0, kita dapat slice, mengambil data yang pertama sampai yang ketiga, mengambil penggabungan, jadi kita dapat menggabungkan dua data tuples. Kita dapat melakukan perulangan juga untuk data tuplesnya seperti yang pada list. Dan beberapa metode bawaannya itu adalah count untuk menghitung jumlahnya, dan index untuk mengembalikan posisi elemen. Nah, operasi umum pada tuples. Jadi, dia dapat dikombinasikan dengan struktur lain. Contohnya seperti di sini, mahasiswa. Kita memiliki data Andi, 20, Budi, 21, dan seterusnya. Jadi di dalam ini merupakan, jadi di sini kita menggunakan tuples di dalam list. Ini seharusnya terbalik teman-teman ya. Jadi yang seharusnya tanda kurung biasanya di luar dan tanda kurung sikunya yang di dalam. Jadi sebenarnya di dalam tuplesnya kita memiliki 3 list dengan Andi, Budi, dan Citra. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan tuples? Salah satu kelebihannya itu tentu saja dia lebih cepat dibanding list karena dia bersifat immutable. Dia juga aman dari perubahan yang tidak sengaja, seperti tidak sengaja menambah data ke dalam atau mengubahnya. Jadi karena dia tidak dapat diubah, immutable, maka dia aman dari yang ketidaksengajaan dari kita. Dia juga dapat digunakan sebagai key dictionary dan juga menghemat memori. Namun kekurangan tuplesnya tentu saja dia tidak dapat diubah. Datanya kita tidak dapat mengubah, tidak dapat ditambah, dihapus juga. Jadi dia kurang fleksibel untuk data yang sering berubah. Tidak memiliki banyak metode seperti list juga. Nah, contoh penggunaan tuples: menyimpan data.
seperti di sini kita menyimpan titik koordinat 10,20. Terus dia juga menyimpan data yang tidak boleh berubah seperti yang hari dalam seminggu. Jadi nanti di hari kita ada contoh ini, digunakan dalam iterasi tetap atau return banyak nilai dari fungsi. Itu biasa contoh-contoh untuk penggunaan tuples. Nah, kita lanjut ke contoh program tuples. Contoh yang pertama, kita membuat sebuah tuples ini, buah sama dengan apel, jeruk, mangga. Nah, jika kita print langsung tuplesnya, maka dia akan muncul tuplesnya, datanya semuanya. Nah, dia akan muncul semua data tuplesnya. Lalu jika kita mau menggunakan index juga bisa, dengan buah, siku, otak 0. Itu akan memanggil yang pertama, dan jika kita mau memanggil yang terakhir juga bisa dengan -1, dia akan memanggil yang ini. Itu contoh program, itu contoh yang dasar dalam menggunakan tuples. Kita juga dapat membuat tuples dengan data campuran yang tadi seperti yang di nomor 2 ini. Seperti yang nomor 2 ini. Jadi datanya dia itu bersifat berbagai dia memiliki banyak tipe data, string, integer, string lagi, integer lagi. Jadi dia dapat di print. Kita dapat membuat tuples dengan berbagai data. Maaf, ini komanya terhapus sepertinya. Nah, dia akan terprint datanya. Lalu yang ketiga, ini kan tadi tuples berisi berbagai data seperti string, integer. Jadi sedangkan yang ini tuples berisi berbagai, tuples berisi list, yang di dalam list berisi berbagai data lagi. Jadi jika kita melakukan perulangan, pada kelas ini, data kelas ini, maka kita akan membuat seperti ini, for MHS in class. Nanti kita print nama MHS siku 0, habis itu yang siku 1. Jadi untuk yang 0 ini kita akan memanggil data pertama di list pertama, sedangkan yang ini 1 akan memanggil data kedua di list yang kedua, di list yang pertama. Jadi cara kerjanya nanti dia akan print nama, lalu MHS, habis itu ulang lagi, nama lagi, nim lagi, nama lagi, nim lagi. Seperti ini contohnya. Nah, dia akan terprint sesuai yang kita Lalu berikutnya, ini yang tadi saya jelaskan, tuples bersarang. Habis itu selanjutnya ada tuples kita slicing. Mari kita coba ya, tuples kita slicing. Di sini tuples kita slice. Nah, jadi kan data kita ada 10, 20, 30, 40, 50. Jika kita print angka saja, dia akan muncul yang pertama. Tapi jika kita menggunakan slicing seperti di sini, dari angka data kedua sampai data yang ketiga, 1, 2, 3, 4, data yang keempat, maka dia akan muncul 20, 30, 40. Yang artinya data kedua sampai data keempat. Lalu berikutnya ada ini untuk menjadi dictionary. Jadi jika kita membuat tuplesnya menjadi dictionary, seperti yang tadi sudah saya jelaskan karakteristiknya, tuples dapat menjadi key pada dictionary.
Nah, jika kita membuat data dictionary seperti ini 1,2, nanti kita print 1,2 sebagai key-nya, nanti dia muncul toko A. Aduh, maaf kawan-kawan. Lalu yang keenam ini ada, ini contoh program yang terakhir di sini. Nah, ini adalah contoh program tuple Python tapi menggunakan data tuple. Jadi seperti awalnya kita lakukan dulu, defkan dulu fungsi tampilkan datanya. Ini untuk memanggil data pertama, data kedua, dan data ketiga. Kita melakukan perulangan untuk mencari tuples yang jadi di dalam tuples memiliki list, dan di dalam list memiliki beberapa data. Jadi kita untuk melakukan perulangan untuk memanggil data pertama, tuples pertama, tuples kedua, dan tuples ketiga. Nah, di dalam tuplesnya nanti untuk MHS ini untuk memanggil data pertama Andi 20, data kedua, dan informatika sebagai data ketiga. Ini kalau jika kita tampilkan maka akan muncul semua ini. Dan jika kita juga dapat memanggil data pertama, tuples pertama, yang dimana kita mau memanggil Andi, kita hanya gunakan saja 00 gini. Jadi jika kita mau memanggil Budi, maka kita menggunakan 10, maka dia akan muncul Budi. Nah, Budi. Dan untuk menghitung jumlah mahasiswa kita dapat menggunakan len data mahasiswa. Dan terus seperti yang tadi saya jelaskan, kita sebenarnya dapat menambahkan data di tuples, namun dengan cara membuat tuples baru. Jadi yang seperti tadi saya jelaskan, penggabungan dua tuples itu adalah salah satu cara untuk kita menambah data di tuples. Jadi misalkan kita membuat datanya, data sama dengan buka kurung 10, 20, 30. Nah, jika kita mau menambah data tuples ke dalam data tersebut ini, kita dapat membuat data tuples baru lagi dengan data sama dengan data ditambah tuples baru. Data yang mau kita tambahkan 40, jangan lupa tanda komanya agar ini dapat bersifat tuples, karena jika kita tidak menggunakan komanya dia akan bersifat integer. Coba kita printkan data, print data. Nah, dia akan muncul sebentar. Ini jika kita print data di sini, nah sebelumnya adalah 10, 20, 30, dan yang jika sudah kita tambahkan dia akan ada 40-nya. Tapi jangan lupa ada komanya ya. Begitu saja presentasi yang hari ini saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya.